Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada malam hari lanjutkan pembahasan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Dan lebih tepatnya kita melanjutkan penjelasan hadis yang paling terakhir kita telah bacakan, yaitu hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha dengan judul bab yahdi ila aqrabihim baban. Penjelasan tentang memberikan atau orang yang memberikan hadiah kepada tetangga yang paling dekat pintunya, ya, kepada tetangga atau memberikan hadiah kepada tetangga yang paling dekat pintu rumahnya, ya. Jadi sengaja disebut pintu rumah jamaah sekalian karena pintu sekarang ada banyak, ya. Ada pintu rumah, ada pintu mobil juga, ya. Biasa ada yang rumahnya di ujung lorong, parkirnya di depan rumah. Nah, itu. Jadi kalau dibilang pintu mobil berarti ini yang paling berhak, ya kan? Kalau dibilang siapa yang paling dekat pintu mobilnya, nah dia parkir depan rumah kita. Nah, ini singgungan sebenarnya jamaah sekalian, bahwa kalau kita parkir mobil kita ya diparkir pada tempatnya. Karena sekarang ini banyak yang masya Allah mobilnya ada tapi tempat parkirnya tidak ada. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dimaksud dengan bab di sini adalah pintu rumah tentu saja, jadi rumah tetangga kita. Maka yang menjadi patokan adalah orang yang paling atau tetangga yang paling dekat pintu rumahnya, maka dialah orang yang paling berhak untuk mendapatkan hadiah dari tetangganya. Di sini disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala, beliau mengatakan, ya ada dua hadis sebenarnya jamaah sekalian, ada dua hadis di sini disebutkan dari dua jalur yang berbeda, namun intinya atau hadisnya itu sendiri ya sama-sama sebenarnya hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, kita bacakan kedua hadis ini. Yang pertama, qala haddatsana Hajjaj ibnu Minhal, telah menyampaikan kepada kami Hajjaj bin Minhal. Qala haddatsana Syu'bah, telah menyampaikan kepada kami Syu'bah. Qala akhbarani Abu Imran al-Jawni, telah mengabarkan kepada kami Abu Imran al-Jawni. Qala sami'tu Talha, dia mengatakan saya mendengarkan Talha, yaitu Talha bin Abdullah, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, qultu, saya berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innali jaraini, sesungguhnya saya punya dua orang tetangga. Sesungguhnya saya punya dua orang tetangga. Fa ila ayyihima uhdi, maka kepada siapakah dari keduanya yang saya harus berikan hadiah? Qala, maka Nabi SAW berikan jawaban, ila aqrabihima minki baban, berikan hadiah kepada yang paling terdekat pintu rumahnya darimu.
Nah, ini hadis dari Nabi. Jadi sebagaimana judul babnya jamaah sekalian, itu diambil dari teks sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis yang kedua kita bacakan, qala haddatsana Muhammad ibnu Bashar, telah menyampaikan kepada kami Muhammad bin Bashar, qala haddatsana Muhammad bin Ja'far, telah menyampaikan kepada kami Muhammad bin Ja'far, qala haddatsana Syu'bah, telah menyampaikan kepada kami Syu'bah. Nah, ini jalurnya jamaah sekalian kedua-duanya dari Syu'bah, dari Syu'bah bin Hajjaj rahimahullahu taala, an Abi Imran al-Jawni, dari Abu Imran al-Jawni, an Talha bin Abdullah, dari Talha bin Abdullah. Siapa ini Talha? Nah, ini ya. Kenapa harus ada dua riwayat jamaah sekalian? Kalau kita baca, kalau kita lihat ini tentu saja masuk dalam kategori sinaatul hadis, ya, ini masuk pembahasan hadis secara khusus jamaah sekalian, dan bukan pembahasan dirayah, ya, bukan pembahasan dirayah atau pembahasan faedah-faedah dan kesimpulan-kesimpulan hadis, tapi ini masuk dalam pembahasan riwayat, pembahasan masalah hadis, masalah periwayatan hadis. Nah, kenapa Imam Bukhari menyebutkan dua hadis ini padahal dua-duanya adalah hadis yang diriwayatkan dari sahabat yang sama, yaitu istri Nabi Aisyah radhiyallahu anha. Dan kalau kita teruskan ini hadisnya jamaah sekalian, ini sama sebenarnya. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau mengatakan, qultu, saya mengatakan, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Ini sama kan? Teks, kalau kita perhatikan baik-baik, sama teks hadisnya. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innali jaraini, sama persis. Innali jaraini, sesungguhnya saya memiliki dua orang tetangga. Fa ila ayyihima uhdi, maka kepada yang mana dari keduanya saya berikan hadiah. Maka qala, Nabi mengatakan, ila aqrabihima minki baban, sama persis jemaah sekalian. Jadi baik itu riwayat yang pertama, riwayatnya Hajjaj bin Minhal, ini adalah gurunya Imam Bukhari, atau guru yang kedua dari Imam Bukhari, yaitu Muhammad bin Bashar, namanya Bundar. Nah, ini pelajaran. Jadi ada namanya Bundar dan ada namanya Gundar. Ini sebutan, ya, ini panggilan jemaah sekalian. Laqab, dalam bahasa Arab disebut sebagai laqab. Bundar dan Gundar. Apa Bundar bukan Bundar gini, ya, ini nama orang, ya, panggilan untuk seseorang. Jadi namanya Bundar. Bundar itu nama aslinya adalah Muhammad bin Bashar, gurunya Imam Bukhari. Dan ada lagi gurunya satu Imam Bukhari namanya Gundar, pakai go. Kalau yang pertama tadi pakai ba. Bedanya, kalau Bundar namanya adalah Muhammad bin Bashar, tapi kalau Gundar namanya adalah Muhammad bin Ja'far. Jelas, ya, sama-sama Muhammad, sama-sama Muhammad. Ini Muhammad bin Bashar itu Bundar, kalau Gundar Muhammad bin Ja'far. Nah, ini kedua-duanya ini, ya. Kalau kita baca ulang, haddatsana Muhammad bin Bashar, itu adalah Bundar. Qala haddatsana Muhammad bin Ja'far, itu Gundar. Jelas, ya. Nah, ini bagaimana para ulama. Makanya ada ulama yang mengatakan bahwa ilmu hadis itu jamaah sekalian seperti ilmu sihir, ya. Dan jarang orang yang mengetahui dan memahami. Kalau cuma sekedar qala Rasulullah innamal a'malu binniyat dan seterusnya, oh itu gampang. Tapi untuk mengetahui mana yang sahih dan mana yang dhaif dari hadis-hadis Nabi SAW, wah itu tidak sembarang orang yang berbicara. Hanya ulama-ulama yang, ya, kita ini jamaah sekalian mengatakan ini hadisnya sahih, ini hadisnya lemah, kan sebenarnya kita cuma copy paste saja apa yang dilakukan oleh para ulama, yang dilakukan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dan seterusnya. Tapi sebelumnya jamaah sekalian, bagaimana para ulama memahami dan bisa memilih mana hadis yang sahih dan mana hadis yang lemah, wah itu sangat sulit dan sangat susah. Makanya ada salah seorang namanya seorang yang mustasyrik. Kalau bahasa kita hari ini disebut sebagai mustasyrik. Jadi orang kafir yang sengaja mempelajari agama Islam untuk merusak agama Islam dari dalam. Seseorang datang kepada Harun ar-Rasyid, maka dia mengatakan, wahai Harun ar-Rasyid, sesungguhnya saya telah berdusta atas nama nabimu, Nabi Muhammad SAW, sebanyak ribuan hadis.
maka bagaimana caramu bisa mengetahui hadis-hadis yang palsu dari hadis-hadis yang sahih dari Nabi Muhammad SAW? Maka Harun ar-Rasyid mengatakan, ya itu gampang saja, karena kami memiliki Muhammad bin Muslim Ibnu Syihab Az-Zuhri rahimahullahu ta'ala, dan kami memiliki para ulama yang akan memilah dan memilih mana di antara hadis-hadis yang sahih dan mana hadis yang lemah. Nah, di sini kita lanjutkan. Apa faedahnya jamaah sekalian? Kenapa Imam Bukhari rahimahullah taala meriwayatkan dua hadis ini, atau meriwayatkan atau menyebutkan dua hadis, padahal sebenarnya dia adalah hadis yang sama, diriwayatkan dari sahabat yang sama yaitu Aisyah, kemudian bunyi teksnya juga sama. Karena biasanya kebiasaan para ulama hadis ketika mereka mengulangi hadis seperti ini, jadi ada hadis yang sebelumnya sudah disebutkan, diulangi lagi setelahnya, itu berarti ada tambahan faedah, entah itu pada sanad atau pada matannya. Nah, kalau kita lihat di sini dari sisi matannya jamaah sekalian, maka tidak ada tambahan faedahnya, karena matannya itu sama persis, tidak ada bedanya antara hadis yang satu dengan hadis yang kedua. Nah, sekarang ternyata kalau diperhatikan antara sanad yang pertama dengan sanad yang kedua, di situ ada tambahan penjelasan. Kalau di sanad yang pertama jamaah sekalian, itu dikatakan oleh Abu Imran Al-Jauni, qala sami'tu Talha, saya mendengarkan Talha dari Aisyah radhiyallahu anha. Sedangkan dalam riwayat yang kedua dikatakan an Abi Imran Al-Jauni an Talha bin Abdullah. Nah, itu sudah kelihatan bedanya jamaah sekalian. Jadi kalau dalam riwayat yang pertama tadi dikatakan dari Talha, riwayat yang kedua dikatakan dari Talha bin Abdullah. Jelas ya? Jadi muncul itu penisbatannya bahwa Talha yang dimaksud di sini adalah Talha bin Abdullah. Karena Talha itu banyak jamaah sekalian. Ya, Talha itu ada banyak. Namun ketika disebutkan Talha bin Abdullah, maka seseorang atau para ulama hadis langsung mengetahui siapa yang dimaksud dengan Talha bin Abdullah. Kemudian disebutkan lagi ada tambahan pada sanad yang kedua, rajulun min Bani Taim ibni Murrah. Nah, Talha bin Abdullah ini adalah seorang pria yang berasal dari kabilah Taim ibni Murrah. Nah, ini juga adalah tambahan penisbatan, sehingga Imam Bukhari rahimahullah ta'ala meskipun matanya sama antara hadis yang pertama dengan hadis yang kedua, tapi pada riwayat yang kedua itu ada tambahan informasi pada sanadnya jamaah sekalian, maka Imam Bukhari menyebutkan hadis yang kedua juga. Nah, di sini jamaah sekalian, apa pelajarannya dari hadis ini? Kita langsung baca dulu ya hadis yang berikutnya, karena ini sebenarnya pembahasannya ya bersambung sebenarnya antara bab yang kita sementara baca dengan bab yang ke-59. Bab yang berikutnya judulnya adalah bab al-adna fal-adna minal jiran. Ya, tetangga yang paling terdekat, kemudian yang paling terdekat. Jadi al-adna itu artinya sesuatu yang paling terdekat. Nah, makanya dunia disebut sebagai dunia karena dia adalah kehidupan yang terdekat dengan kita. Dan akhirat disebut sebagai akhirat karena dia adalah kehidupan yang lebih jauh dibandingkan dengan kehidupan dunia. Jadi dunia itu jamaah sekalian diambil dari beberapa kosakata. Dia bisa diambil dari ad-dunuwu. Ad-dunuwu itu artinya sesuatu yang rendah. Sedangkan makna yang lain jamaah sekalian juga diambil dari kata al-adna. Al-adna itu artinya sesuatu yang sangat dekat. Nah, makanya disebut sebagai ad-dunya. Dunya artinya sesuatu yang hina, sesuatu yang rendah dibandingkan dengan akhirat. Sedangkan makna yang lainnya adalah diambil dari kata al-adna. Al-adna artinya sesuatu yang paling dekat. Dibandingkan dengan kehidupan akhirat, maka dunia itu lebih dekat dengan kita dibandingkan akhirat. Nah, lawan daripada al-adna itu disebut sebagai al-aqsa. Jelas ya? Nah, makanya disebut sebagai Masjidil Aqsa. Kenapa disebut sebagai Masjidil Aqsa jamaah sekalian? Karena Masjidil Aqsa itu adalah masjid yang terjauh dari umat Islam, khususnya mereka yang berada di tanah suci, orang-orang yang berada di Mekah. Nah, disebut sebagai Al-Aqsa karena dia berada di tempat yang paling terjauh. Jadi ada kan Masjidil Haram di kota Mekah, kemudian ada Masjid Nabawi,
masjid yang kedua termulia, dan masjid ketiga yang termulia dari semua masjid yang ada adalah Masjid Al-Aqsa. Disebut sebagai Masjid Al-Aqsa karena memang dia berada di tempat yang paling jauh, Al-Aqsa. Nah, itu lawan daripada Al-Adna. Al-Adna artinya yang terdekat. Nah, tetangga yang paling terdekat namanya Adna Al-Jiran, tetangga yang paling terdekat. Aqsa Al-Jiran berarti tetangga yang paling jauh. Nah, di sini disebutkan ada dua hadis jamaah sekalian. Hanya saja hadis yang pertama ini hadis yang dihasankan oleh ulama kita. Hadis yang kedua adalah hadis yang lemah. Hadis yang pertama, qala haddatsana Al-Husain ibnu Huraits, telah menyampaikan kepada kami Husain bin Huraits. Qala haddatsana Al-Fadl ibnu Musa, telah menyampaikan kepada kami Fadl bin Musa. Anil Walid ibn Dinar anil Hasan, dari Walid bin Dinar dari Hasan. Jadi hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan dari perkataan Al-Hasan, ya. Annahu su'ila 'anil jar, bahwasanya dia pernah ditanya tentang tetangga, ya. Faqala arba'ina daran amamahu, maka Al-Hasan mengatakan 40 rumah dari depan, wa arba'ina khalfahu, dan 40 rumah dari belakang, wa arba'ina an yaminihi, dan 40 rumah dari sebelah kanan, wa arba'ina an yasarihi, dan 40 rumah dari sebelah kiri. Nah, ini sebenarnya perkataan Al-Hasan jamaah sekalian, Al-Hasan Al-Basri, tentang siapa itu yang dimaksud dengan tetangga, ya, bahwa ternyata tetangga itu adalah mereka-mereka yang berada 40 rumah dari penjuru rumah-rumah kita, ya. Nah, ini kalau kita tinggal di dalam dalam kompleks perumahan mudah dihitungnya jamaah sekalian. Tapi kalau kita tinggal di daerah perkampungan, wah ini susah, ya. Daerah perkampungan itu kan biasa, khususnya yang masih agak berjauhan, kan seperti itu, ya. Jadi 40 rumah tinggal dihitung, 40 rumah barangkali sampai puluhan kilometer, berarti 40 rumah ke kanan, ke kiri 40 rumah, ke depan dan ke belakang. Ustadz, di depan rumah saya itu gunung. Wah, berarti jin-jin kalau begitu, ya, atau malaikat dan sebagainya. Nah, yang dimaksud adalah tetangga kita, tetangga dari kalangan manusia tentu saja. Jadi ternyata patokannya itu, hidup bertetangga itu patokannya adalah 40, ya, 40 rumah jamaah sekalian, ke depan, ke belakang, ke samping kanan dan ke samping kiri. Apakah ada hitungan diagonal? Apakah ada hitungan diagonal seperti ini? Ya, itu secara zahirnya saja dihitung, ya. Jadi mereka ini orang-orang yang kalau kita hitung rumah kita misalnya A1 berarti A41, wah itu berarti masih tetangga kita semua itu. Ya, kemudian ke depan juga seperti itu, ke belakang, ke samping kiri dan ke belakang semuanya adalah tetangga kita. Kemudian ini maksudnya tetangga jamaah sekalian adalah untuk membedakan mana yang disebut sebagai tetangga jauh dan mana disebut sebagai tetangga dekat, ya. Jadi tetangga yang al-adna itu berarti tetangga yang nomor paling pertama, tepat di samping rumah kita, di depan rumah atau di belakang rumah kita. Kemudian semakin jauh, nomor yang ke-40 berarti dia masuk dalam tetangga jauh. Kemudian hadis yang berikutnya, meskipun ini hadis yang lemah, dilemahkan oleh ulama kita. Qala haddatsana Bishr bin Muhammad, telah menyampaikan kepada kami Bishr bin Muhammad, qala menyampaikan atau mengabarkan kepada kami Abdullah. Qala akhbarana Ikrimah bin Ammar, telah mengabarkan kepada kami Ikrimah bin Ammar. Qala haddatsana Alqamah bin Bajala ibn Zibriqan, telah menyampaikan kepada kami Alqamah. Qala sami'tu Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala. Ini juga adalah perkataan Abu Hurairah, bukan hadis Nabi ini. Ini bukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, wala yabda'u bi jarihi al-aqsa qabla al-adna, walakin yabda'u bil adna qabla al-aqsa. Kata Abu Hurairah, jangan seseorang memulai dengan tetangganya yang paling jauh sebelum yang paling terdekat, walakin yabda' bil adna qabla al-aqsa. Tapi dia kalau kita mau menghadiahkan sesuatu, maka hadiahkan kepada yang paling terdekat dulu. Jangan dicari mana ini tetangga saya yang ke-40 sedangkan tetangga samping rumahnya itu diabaikan. Jadi kaidahnya jamaah sekalian adalah al-adna fal-adna, yang paling terdekat dulu, kemudian setelah itu yang lebih jauh dari itu.
Nah, dan ini sama sebenarnya jemaah sekalian dengan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha sebelumnya, bahwa memberikan hadiah atau berbuat baik dan seterusnya kepada tetangga kita itu harus memiliki skala prioritas. Harus memiliki skala prioritas. Dan ntar kita akan jelaskan faedah-faedah dari hadis ini. Jadi hadis-hadis ini jemaah sekalian ada beberapa faedahnya. Mulai dari hadis Aisyah, termasuk hadis Al-Hasan dan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala. Ini menjelaskan yang pertama jemaah sekalian, khusus hadisnya Aisyah, bahwasanya para sahabat itu adalah orang-orang yang senantiasa gemar untuk bertanya tentang nilai-nilai kebaikan, ya, dan senantiasa gemar untuk menanyakan perkara agama, termasuk juga perkara muamalah. Karena kalau kita lihat jamaah sekalian, berbuat baik kepada tetangga itu masuk dalam ranah, meskipun dia adalah bagian daripada muamalah antara seseorang muslim kepada muslim yang lain, namun di dalamnya ada perintah agama, di dalamnya ada perintah Rasulullah SAW dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang sebelumnya Nabi SAW mengatakan, mazala Jibril yusini bil jar hatta dzanantu annahu sayuwarrithuhu. Kemudian dalam hadis yang lain juga hadis yang sahih, Nabi mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, maka hendaknya dia berbuat baik kepada tetangganya, dia muliakan tetangganya. Maka sebenarnya berbuat baik kepada tetangga itu adalah bagian daripada muamalah sebenarnya. Namun muamalah ini diperintahkan di dalam agama kita. Nah, dan ini yang ditanyakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, berbuat baik kepada tetangga, dan tetangga yang mana yang harus saya dahulukan? Karena kata Aisyah, saya punya 2 orang tetangga. Maka tetangga yang mana? Apakah tetangga yang pertama atau tetangga yang kedua? Tetangga yang satu ini yang di sebelah kanan atau tetangga yang di sebelah kiri? Nah, pertanyaan yang seperti ini jamaah sekalian, ini adalah sesuatu yang umum didapatkan di tengah-tengah para sahabat Nabi SAW. Para sahabat, sebagaimana perkataan Hudzaifah bin Yaman yang sebelumnya kita sampaikan, bahwa Hudzaifah itu jamaah sekalian dalam hadis yang sahih beliau mengatakan, kana as-sahaba yas'aluna Rasulullah SAW anil khairi. Dahulu itu para sahabat, mereka itu lebih sering dan lebih banyak bertanya kepada Nabi tentang perkara-perkara kebaikan. Wa ana as'aluhu anis syarri. Sedangkan saya, adapun saya, kata Hudzaifah, justru yang saya tanyakan kepada Nabi itu adalah tentang keburukan. Bukan untuk melakukan keburukan itu, tapi apa kata Hudzaifah? Makhafata an yudrikani. Karena saya khawatir jangan sampai keburukan itu sampai kepada saya, sedangkan saya tidak tahu bahwa itu adalah keburukan, bahwa itu adalah dosa, jamaah sekalian. Nah, dari hadis ini juga, dari perkataan Hudzaifah ini juga jamaah sekalian, kita ambil pelajaran bahwa bukan hanya kebaikan saja yang harus diketahui, tapi keburukan juga harus diketahui. Kata Umar radhiyallahu taala anhu, Umar Ibnu Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, di antara tanda kebinasaan sekelompok manusia adalah kalau seandainya sudah lahir di tengah-tengah mereka orang-orang yang tidak mengetahui apa itu keburukan. Wah, itu bahaya. Kalau sudah muncul di tengah-tengah manusia orang yang tidak tahu yang mana itu keburukan, jamaah sekalian, itu berbahaya. Nah, dan ini juga menjadi salah satu pertanyaan salah seorang sahabat radhiyallahu taala anhu. Ada salah seorang sahabat, jamaah sekalian, dia datang dari kampung halamannya dan dia sudah berniat dan mengatakan kalau seandainya Muhammad ini benar, dia belum beriman. Ketika dia ingin datang kepada Nabi SAW, dia belum beriman kepada Nabi SAW. Tapi sebelum dia sampai di hadapan Nabi SAW, dia sudah bertanya, dia sudah azamkan di dalam dirinya, kalau saya datang kepada Muhammad dan saya tanyakan dia, kalau dia bisa memberikan jawaban yang bisa saya qanaah dan tenang, dan saya bisa menerima jawaban tersebut, maka saya akan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, itu namanya Wabisatu ibnu Ma'bad, sahabat Nabi SAW. Ini orang ini, jamaah sekalian, sahabat ini dia datang kepada Nabi dengan niatan seperti itu, dengan niatan bahwa ya kalau Muhammad bisa berikan jawaban maka saya akan masuk. Maka apa yang terjadi, jamaah sekalian, ketika Nabi SAW sementara duduk,
kemudian datang orang ini bersama para sahabat, datang orang ini kepada Nabi SAW. Dari kejauhan Nabi sudah langsung memanggil. Padahal Nabi tidak pernah, dalam hadis itu diceritakan, Nabi belum pernah melihat orang tersebut, dan orang itu juga tidak pernah melihat Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad itu jamaah sekalian, kalau beliau bermajlis susah diketahui. Beda dengan kita ini. Kalau seperti ini kan orang datang dari luar, tidak pernah melihat Rahmat Badani, langsung tahu yang mana Rahmat Badani. Ya kan? Karena ini kan pengajiannya, undangannya ceramah agama oleh Ustadz Rahmat Badani, kan begitu ya. Anda mungkin Ustadz Rahmat Badani duduk sebagai operator kamera. Pasti yang duduk di depan kan seperti itu. Kalau Nabi Muhammad, kata para ulama kita, Nabi Muhammad SAW dalam kondisi bermajlis bersama para sahabat, orang-orang yang tidak pernah melihat siapa ini Nabi Muhammad ibn Abdullah, mereka tidak tahu yang mana itu Muhammad ibn Abdullah, karena beliau duduk bermajlis bersama para sahabat, beliau berbaur bersama para sahabat. Nah ini juga sebenarnya, ya kalau bisa jangan pakai ini. Cuman ya karena kebaikan para panitia dan para ustadz-ustadz, akhirnya dibuatkan meja seperti ini, pakai kursi dan seterusnya. Padahal sebenarnya ya kita duduk di bawah saja, duduk melantai, karena derajat kita kan sama sebenarnya, saling mengajar dan belajar ya, saling belajarlah kita ini. Jadi ketika Nabi SAW sementara duduk bersama para sahabat, datanglah orang ini, Wabisa ibnu Ma'bad. Dari kejauhan Nabi SAW tidak mengenal, tapi Nabi Muhammad yang muayyad bi Jibril, Nabi Muhammad itu disokong dengan Jibril alaihissalam. Ada Jibril alaihissalam yang menyampaikan. Maka dari kejauhan Nabi SAW memanggil, Wabisa ibnu Ma'bad, engkau adalah Wabisa ibnu Ma'bad? Orang itu mengatakan, na'am, ya, benar, nama saya adalah Wabisa ibnu Ma'bad. Ji'tani, engkau datang kepada saya, tas'aluni anil birri wasyarri, engkau datang kepada saya dengan niatan engkau mau bertanya kepada saya tentang apa itu kebaikan dan apa itu keburukan. Dia mengatakan, iya ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, al birru, kebaikan itu adalah husnul khuluq, akhlak yang baik. Wal ithmu mahaka fi sadrika wa karita an yattali alihin nas. Sedangkan dosa itu adalah sesuatu yang mengganjal di dalam hatimu dan engkau benci kalau manusia mengetahuinya. Apa kata Wabisa ibnu Ma'bad? Asyhadu an la ilaha illallah wa annaka abdullah wa rasuluh. Ya, itu saja teman sekalian. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksud saya tadi bahwa para sahabat itu orang-orang yang memang memanfaatkan ada momen-momen, maka mereka bertanya kepada Nabi SAW. Nah inilah bedanya dengan kita jamaah sekalian. Biasa sudah datang ulama-ulama besar, para masyayikh, sudah duduk di depan kita jamaah sekalian, dibuka kesempatan silakan yang mau bertanya, tidak ada juga yang mau bertanya. Saya tidak tahu jamaah sekalian apa alasannya kita tidak mau bertanya. Padahal sebenarnya bertanya itu adalah salah satu cara untuk belajar kan. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Saya mau tanya jamaah sekalian, perkataan ini fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, bertanyalah kepada ahlul dzikri, ahlul ilmi, orang yang memiliki ilmu, kalau kalian tidak mengetahui. Ini pertanyaan ditujukan kepada siapa? Atau ini perkataan ditujukan kepada siapa? Apakah kepada Abu Jahal atau kepada Abu Lahab atau kepada siapa? Ini pernyataan jamaah sekalian, ayat ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang dimaksud, bertanyalah kepada orang-orang yang berilmu kalau kamu tidak mengerti, adalah Nabi Muhammad SAW. Karena ayat yang sebelumnya jamaah sekalian, itu berbicara bahwa, menjelaskan bahwa kami tidak pernah mengutus ada seorang Nabi dan Rasul dari kalangan wanita. Semuanya dari kalangan laki-laki. Itu ayat yang sebelumnya jamaah sekalian. Langsung muncul ayat yang berikutnya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kamu mau tahu buktinya wahai Muhammad, maka bertanyalah kepada orang-orang berilmu. Siapa ini maksud? Ya orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi yang punya ilmu, tapi bukan orang Yahudi seperti Ka'ab ibn al-Ashraf, pendusta yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Bukan ini maksudnya, tapi orang-orang Yahudi yang memang memiliki ilmu yang sebelumnya jamaah sekalian, ilmu tentang kitab Taurat, ilmu tentang Zabur, ilmu tentang Injil dan sebagainya. Ya bertanyalah kepada mereka, dan mereka ini adalah orang-orang yang adil, orang-orang yang tidak berbuat curang. Sebagaimana disebutkan dalam banyak ayat-ayat Al-Qur'an, kebiasaan orang-orang Yahudi adalah suka berbuat curang, menipu dan seterusnya. Tapi kalau ketemu dengan orang Yahudi yang membaca kitab Taurat, Zabur dan Injil, dan dia adalah orang yang adil, maka bertanyalah kepada mereka, apakah memang benar bahwa nabi-nabi yang sebelumnya dari kalangan Bani Israel itu datang dari kalangan laki-laki, atau adakah di antara mereka dari kalangan perempuan? Itu maksud ayatnya jemaah sekalian. Jadi ayat itu sebenarnya ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW. Datang orang-orang 14 abad kemudian, ya malu-malu bertanya semuanya.
Seakan-akan mereka sudah lebih hebat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi Muhammad sendiri diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertanya. Untuk bertanya kepada orang-orang yang berilmu. Bahkan tidak ada perintah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi untuk meminta tambahan jamaah sekalian kecuali meminta tambahan ilmu pengetahuan. Wa qul rabbi zidni ilman, dan katakan wahai Muhammad, wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmu pengetahuan kepada saya. Nah, oleh karenanya ini salah satu cara bertanya jamaah sekalian. Makanya kan ada peribahasa mengatakan malu bertanya sesat di hutan, sesat di jalan jamaah sekalian. Karena ya bertanya itu adalah salah satu di antara, ya meskipun bertanya jamaah sekalian, ya ada seninya juga ya. Jadi bertanya itu ada seninya jamaah sekalian, dan bertanya itu bukan pada hal-hal yang masuk dalam kategori fuduli. Fuduli itu artinya bertanya tapi tidak ada hikmahnya, tidak ada ininya. Biasa ada yang bertanya, bumi itu bulat atau flat. Itu biasa bertanya kan. Banyak bertanya yang seperti itu jamaah sekalian. Ini Anda ini pengikut bumi datar atau bumi bulat? Itu kan pertanyaan ketika ditanyakan kepada Syekh Utsaimin jamaah sekalian. Syekh Utsaimin mengatakan, "Kuffa 'alaika mithla hadhil as'ilah." Cukupkan dirimu dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Karena pertanyaan seperti ini tidak menambahkan keimanan dan ketakwaan. Nah, sekarang kalau kita sudah tahu bahwa bumi itu ternyata flat jamaah sekalian, kita mau apa? Apakah bertambah keimanan kita? Apakah bertambah ibadah kita setelah itu jamaah sekalian? Ya kelihatannya tidak. Kemudian jamaah sekalian, apakah ada itu putri duyung? Nah itu. Biasa kan ada pertanyaan nyeleneh begitu kan, Ustaz, adakah putri duyung? Apa mau diapa juga kalau ditahu jamaah sekalian? Memangnya kita mau apakah itu putri duyung seandainya ada betul? Meskipun saya tahu putri duyung semua ya. Nah, jadi ada ikan duyung namanya, ada ikan jamaah sekalian berjenis kelamin perempuan. Makanya disebut sebagai putri duyung. Meskipun jamaah sekalian, ini kebanyakan ulama kita mengatakan bahwa ini adalah termasuk di antara perkara khurafat. Khurafat artinya cerita-cerita dongeng-dongeng dan tapi disebutkan juga sebenarnya dalam buku-buku fikih. Sebagian buku fikih jamaah sekalian, seingat saya dalam kitab Al-Mughni karya Imam Ibnu Qudamah Al-Hambali itu menyebutkan bahwa ada satu perkampungan namanya insan bahar. Insan bahar itu artinya manusia ikan. Nah, dalam bahasa Arab. Jadi insan bahar ini jamaah sekalian itu adalah salah satu di antara hewan yang biasa ditemukan di daerah perkampungan tersebut. Ini disebutkan sebagaimana maklumat yang sempat saya baca. Dan katanya kalau nelayan berhasil mendapatkan putri duyung ini jamaah sekalian, atau ikan duyung ini dijual di pasar, itu harganya mahal. Jelas ya, harganya mahal. Tapi kalau mohon maaf, ini saya cuma menukilkan sebagaimana apa yang saya baca. Kalau ini nelayannya sempat dia hubungan badan dengan ini ikan jamaah sekalian, kan putri duyung. Maka kemudian dijual di pasar, maka pembeli akan bertanya, kau sudah apa-apakan ini? Kalau sudah diapa-apakan, maka menjadi jatuh harganya. Nah, itu jelas ya. Itu saya nukilkan sebagaimana apa yang sempat saya baca. Nah ini, jadi termasuk dalam bertanya itu ada seninya tentu saja, dan bukan untuk pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya tidak menambah keimanan atau tidak ada manfaatnya sama sekali. Kemudian jamaah sekalian, apa hikmah yang lain? Nah, Nabi Muhammad SAW ketika ditanya oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ya Rasulullah, saya ini punya 2 orang tetangga. Maka kepada siapa dari kedua tetangga ini saya berikan hadiah kalau seandainya saya punya hadiah? Maka Nabi mengatakan, berikan hadiah kepada yang paling dekat rumahnya. Ini dalam kondisi kalau seandainya kita tidak bisa berikan hadiah semuanya. Tapi kalau bisa, kenapa tidak jemaah sekalian? Kita punya 2 orang tetangga dan kita punya 2 hadiah. Dan memang mau diberikan 2 hadiah tersebut, maka kenapa tidak berikan yang satu dengan yang kedua? Tapi kalau seandainya kita punya 2 tetangga jemaah sekalian dan kita tidak punya hadiah kecuali 1 hadiah saja, tidak bisa dibagi 2, maka berikan hadiah itu kepada tetangga kita yang paling dekat pintu rumahnya. Nah sekarang apa hikmahnya? Mengapa Nabi SAW mengatakan berikan hadiah kepada yang paling dekat pintu rumahnya? Apa hikmahnya? Apa pelajarannya? Kata ulama kita, secara logika jamaah sekalian, memberikan hadiah kepada yang paling dekat pintu rumahnya secara logika itu memang sangat masuk akal.
Karena apa? Karena tetangga yang paling dekat rumahnya itulah yang paling apa? Yang paling diharapkan pertolongan dan bantuannya. Ya, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, kalau rumah kita kebakaran, la qadarullah, mudah-mudahan tidak seperti itu. Tapi kalau rumah kita kebakaran jamaah sekalian atau terjadi apa-apa, kemudian kita sementara di luar, siapa kira-kira yang paling diharapkan? Tidak mungkin tetangga yang jauh, pasti tetangga samping rumah kita. Kan seperti itu ya. Nah, saya kasih contoh nyata jamaah sekalian, ini kejadian sepekan yang lalu kalau saya tidak salah. Ini kejadian nyata, pengalaman pribadi ini. Jadi siang hari atau pagi hari saya keluar dari rumah sama dengan anak-anak semuanya, dengan istri. Kemudian istri sempat celetuk begini di atas kendaraan. Pas sudah agak-agak jauh dari rumah, dia bilang begini, "Abi, sudah matikan mesin air belum?" Dan saya berikan keterangan, mesin air saya itu jamaah sekalian mesin air yang culup seperti itu. Kapan menyala terus itu alatnya, secara otomatis itu akan merusak alatnya di bawah, mesin celup ya. Jadi jamaah sekalian, saya bilang gitu ya, kayaknya sih saya sudah matikan, saya sudah cabut listriknya. Tapi tidak percaya juga jamaah sekalian, agak mau kembali juga, sudah terlalu jauh. Mau kita tinggalkan dengan keyakinan 50% seperti itu, mengganjal juga. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Kira-kira siapa yang diharapkan seperti itu? Ya tetangga samping rumah. Siapa tetangga samping rumah saya? Ya Ustaz Sabtani. Tahu Ustaz Sabtani semua ya? Nah, Ustaz Sabtani itu kan tetangga rumah saya, adalah mertua beliau. Istri hubungi istri Ustaz Sabtani. Ummu minta tolong disampaikan kepada orang tua, minta tolong dilihat adakah itu air yang tumpah-tumpah dari penampungan air di samping rumah. Pas dilihat, oh ternyata tidak ada. Alhamdulillah. Nah, kan tidak mungkin saya telepon siapa, misalnya Ustadz Yusron. Meskipun Ustadz Yusron masuk dalam tetangga saya sebenarnya. Saya itu kan tinggal di Pemprov, Ustadz Yusron tinggal di Pemda. Kalau dihitung-hitung masih dapat 40 rumah itu jamaah sekalian. Kalau dihitung-hitung ya, tidak mungkin saya japri Ustadz Yusron murabbi saya. Meskipun ada hubungan kedekatan murabbi saya jamaah sekalian, tapi tidak mungkin saya bilang, Ustadz minta tolong pergi ke rumahku lihat mesin airku tumpah. Itu kan tidak mungkin jamaah sekalian. Meskipun beliau tetangga saya kan, tapi tetangga jauh. Nah, makanya yang paling terdekat, yang paling kita harapkan jamaah sekalian adalah tetangga yang terdekat. Nah, itu logikanya, secara logika seperti itu. Meskipun jamaah sekalian bukan berarti bahwa kita berikan hadiah mudah-mudahan ada balasan, bukan begitu jamaah sekalian. Namun logikanya bahwa kita berbuat baik kepada tetangga kita, kalau tidak diharap-harapkan terjadi keburukan jamaah sekalian, maka yang paling pertama datang membantu kita seharusnya adalah yang terdekat. Kemudian apa hikmah yang lain? Kenapa Nabi mewasiatkan berikan hadiah kepada yang paling dekat pintu rumahnya? Karena ini yang paling dekat pintu rumah jamaah sekalian, mereka inilah yang melihat dan yang mendengarkan apa yang masuk di dalam rumah kita. Kan begitu ya? Khususnya jamaah sekalian, ya sebagian orang-orang yang tinggal di beberapa pemukiman perumahan yang barangkali level rendahan jamaah sekalian atau level pertengahan ke bawah, itu kan biasa temboknya satu kan? Satu itu dibagi dua jamaah sekalian. Jadi temboknya cuma satu, berteriak anaknya di samping sini, ini kedengaran di sini kan begitu ya. Coba dibayangkan jamaah sekalian, kalau tetangga samping rumah ini sudah berteriak-teriak atau sudah begitu bergembira dengan mendapatkan harta warisan atau harta apa dan sebagainya, didengarkan oleh tetangga sini, atau misalnya mereka enak sekali di Coto misalnya, kebetulan yang tetangga di sini lagi kelaparan, tidak ada yang belum dapat rezeki dan seterusnya, kira-kira bagaimana perasaannya ini? Sedangkan mereka ini mendengarkan dan melihat apa yang masuk dari rezeki-rezeki yang sampai kepada tetangganya. Nah, makanya kata para ulama kita bahwa kenapa hikmahnya Nabi SAW, apa hikmahnya mengapa Nabi SAW menyarankan untuk memberi hadiah kepada yang paling dekat? Karena yang paling dekat ini jamaah sekalian, inilah orang-orang yang mendengarkan apa yang terjadi di samping rumahnya, dan mereka ini juga lah yang melihat kalau ada rezeki yang datang di rumah kita. Nah, contoh misalnya tetangga baru beli motor baru, itu kan kalau tidak hati-hati jamaah sekalian bisa hasad ini, bisa berbahaya ini jamaah sekalian. Ini tetangganya kalau melihat ada motor baru lagi, kemudian ada AC lagi, ada ini macam-macam. Kalau seandainya hubungan yang satu dengan yang ini tidak baik jamaah sekalian, bahaya. Jelas ya? Nah, makanya ini salah satu hikmahnya juga mengapa kita harus berbuat baik kepada tetangga, supaya kita ini terjaga hubungan antara tetangga-tetangga kita dan tidak ada yang hasad, iri, dengki dan seterusnya.
Nah, meskipun selalu saja ada jamaah sekalian orang-orang yang mau kita berbuat baik ataupun seandainya kita tidak sengaja melakukan perbuatan buruk, mereka tetap buruk juga. Bahkan sebagian orang semakin kita berbuat baik kepada dia semakin tidak senang sama kita. Nah, ada orang-orang yang sudah tubi'a alihi, sudah tabiatnya seperti itu. Dia tidak senang kalau ada orang yang lain berbuat baik sama dia. Nah, sebagian orang yang seperti itu. Orang-orang yang sombong, orang-orang yang congkak, orang-orang yang merasa hebat jamaah sekalian, ketika ada orang yang berbuat baik kepada dia, dia akan mengatakan, saya tidak menerima dan saya tidak pernah mau menerima perbuatan kebaikan dari Anda. Sebagian orang seperti itu. Nah, makanya apa kata Nabi dalam hadis? Nabi mengatakan, ista'inu ala qadai hawaijikum bil kitman. Kalau kita punya hajat-hajat, kebutuhan, keperluan jamaah sekalian, maka cukup dilakukan dan disembunyikan saja. Tidak perlu disampaikan, tidak perlu disebarluaskan jamaah sekalian. Kalau kita punya keperluan, kepentingan, ada kesibukan dan sebagainya, atau kita dapat rezeki dan seterusnya, maka cukup kita saja mengetahui dan tidak usah disampaikan. Termasuk kalau kita bermimpi baik. Kalau kita mimpi baik jamaah sekalian, menceritakan mimpi baik itu harus kepada orang-orang yang kita tahu bahwa mereka ini tidak punya iri dan dengki kepada kita. Hati-hati. Kalau kita tahu bahwa orang ini punya iri dengki dan tidak senang dengan kita ceritakan mimpi baik kita kepada dia jamaah sekalian, bertambah buruk itu. Bertambah tidak senang kepada kita. Nah, ini diantara hikmah jamaah sekalian, mengapa Nabi SAW mewasiatkan untuk kita memberikan hadiah kepada yang paling terdekat dari rumah kita. Kemudian di dalam hadis ini juga pentingnya ada yang namanya fiqhul aulawiyat. Nah, fiqhul aulawiyat itu artinya bagaimana kita memahami sebuah kondisi, sebuah keadaan dan mendahulukan apa yang paling penting dari semua yang penting. Kalau seandainya ada 10 urusan penting jamaah sekalian, maka yang dilakukan adalah yang paling penting dari semua yang penting. Nah, ini biasanya ada diagramnya jamaah sekalian. Kalau kita salah melihat diagram ini, maka biasanya itu akan merusak rencana kita. Ada sesuatu yang penting dan mendesak, ada sesuatu yang penting tidak mendesak, ada sesuatu yang tidak penting tapi dia mendesak, dan ada sesuatu yang tidak penting dan tidak mendesak juga. Kan yang paling pertama kita gugurkan jamaah sekalian adalah yang keempat kan, tidak penting dan tidak mendesak. Tidak ada pentingnya dalam kehidupan kita dan dia juga tidak mendesak. Maka ini yang paling pertama dijauhkan. Tidak usah dilakukan kalau yang seperti ini. Kemudian yang kedua jamaah sekalian adalah sesuatu yang tidak penting tapi dia mendesak. Tidak penting sebenarnya tapi mendesak, harus dikerjakan. Tapi dia tidak penting. Jelas ya? Nah, ini yang kedua yang harus kita gugurkan. Yang paling pertama tadi yang kita gugurkan, yang kita tutup rapat-rapat adalah tidak penting dan tidak mendesak. Tapi kalau ada yang tidak penting dan dia mendesak, itu diselesaikan. Ya, itu diselesaikan. Nah, sekarang jamaah sekalian yang jadi problem adalah yang pertama dan yang kedua. Ini yang mana yang kita prioritaskan? Penting dan mendesak, penting tapi tidak mendesak. Nah, saya mau tanya, kira-kira yang mana kita prioritaskan? Prioritas nomor 1 penting mendesak atau penting tidak mendesak? Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama. Ini prioritas utama kita karena dia penting dan dia juga mendesak. Nah, nanti yang kedua prioritasnya jamaah sekalian adalah kalau dia penting dan dia tidak mendesak. Nah, apa kata para ahli jamaah sekalian? Karena cara berpikir kita seperti ini, makanya banyak di antara kita yang gagal merencanakan masa depan. Jelas ya? Jelas ya? Karena yang kita prioritaskan adalah yang penting dan mendesak. Padahal sebenarnya yang harusnya diprioritaskan itu adalah yang penting tapi dia tidak mendesak. Jelas ya? Siapa anak muda di sini mau menikah? Ada anak muda mau menikah di sini? Woi, masya Allah, mau menikah. Saya mau tanya dulu, kalau ada anak muda yang mau menikah jamaah sekalian, menikah itu penting atau tidak penting? Penting, sangat penting, sangat penting. Apakah menikah saat ini dan hari ini mendesak atau tidak mendesak? Ya, tidak mendesak. Jelas ya? Sekarang menikah itu ternyata dia masuk dalam kategori yang kedua tadi, yang penting tapi tidak
tapi tidak mendesak. Nah, sekarang problemnya, masalahnya, kalau kita nomor 2 kan ini menikah jamaah sekalian, 5 tahun ke depan sesuai rencana kita, kita sudah mau menikah 5 tahun ke depan, ditanya sama orang tua, ada minta tabungan tanah? Belum ada. Karena apa? Karena di nomor 2 kan, harusnya nomor 1 kan. Itulah yang namanya konsep menabung jamaah sekalian. Menabung, apa konsepnya itu menabung sebenarnya? Penting tapi tidak mendesak. Kenapa kita menabung? Karena ada sesuatu yang penting di masa depan tapi belum mendesak hari ini. Makanya kita menabung. Kenapa makan tak Indomie terus saja? Karena mau beli iPhone 17 Pro Max. Apa itu iPhone 17 Pro Max itu? Penting dalam kehidupan saya, tapi belum mendesak hari ini. Mendesaknya nanti 5 tahun ke depan. Makanya saya makan Indomie terus supaya saya bisa menabung. Jelas ya? Nah, logikanya seperti itu jemaah sekalian. Meskipun memang yang penting tapi dia mendesak, itu secara lumrah memang dia pasti akan dilakukan. Tapi berbeda jemaah sekalian kalau ada orang yang punya kepentingan dan mendesak, di saat yang sama dia prioritaskan yang penting tapi tidak mendesak, nanti datang masanya yang penting dan sudah mendesak ini harus dilakukan, dia sudah punya persiapan. Jelas ya? Ini namanya fiqhul aulawiyat jamaah sekalian, semuanya diajarkan. Termasuk di antara faedah terakhir dari hadis ini adalah pentingnya kita berilmu sebelum beramal. Nah, ini Aisyah jamaah sekalian, dia mau beramal ini kan ceritanya begitu ya. Dia mau berikan hadiah kepada tetangganya, tapi tetangganya ini ada 2 orang. Dan ini amalan kebaikan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masuk dalam bab muamalah sebenarnya. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Nabi. Makanya Imam Bukhari mengatakan bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Jadi sebelum berkata-kata, sebelum beramal, yang paling pertama harus dilakukan adalah berilmu dulu. Dan caranya Aisyah berilmu untuk amalannya, beliau bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, saya mau berikan hadiah kepada tangga saya, tapi tangga saya ada 2 orang. Kepada siapa saya harus berikan?" Itu kan ilmunya di situ. Maka Nabi katakan, ilmunya adalah kau berikan hadiah kepada tetanggamu yang paling dekat pintu rumahnya. Diamalkan oleh Aisyah, maka amalannya dibangun di atas ilmu pengetahuan. Nah, itulah yang seharusnya kita lakukan sebelum beriman, beramal, berkata, berbuat, maka semua harus dibangun di atas ilmu pengetahuan. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini pelajaran-pelajaran yang kita bisa sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.